Bank Panin. PT Bank Pan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama Bank Panin tentu akan terdengar sedikit asing bagi sebagian orang. Tapi perlu kalian ketahui bahwa Bank Panin sebenarnya telah berdiri di Indonesia sejak lama. Bank Panin berdiri di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1971 dan baru memperoleh izin beroperasi sebagai bank umum di Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1971. Keberadaan Bank Panin dimulai pada tahun 1968 yang diawali dengan adanya himbauan dari Gubernur Bank Indonesia yang ditujukan kepada bank-bank swasta lainnya untuk melakukan merger atau menggabungkan diri agar menjadi bank yang sehat dalam hal keuangan. 1 tahun kemudian, terdapat 4 bank yang memenuhi panggilan dari Bank Indonesia tersebut. 4 bank itu terdiri dari 1. Bank Industri dan Dagang Indonesia di Jakarta, 2. Bank Kemakmuran di Jakarta, 3. Bank Buana Indonesia di Palembang, 4. Bank Raharja Makmur di Jakarta. Kemudian, Gubernur Bank Indonesia melakukan pengarahan kepada bank-bank tersebut mengenai persyaratan dan manfaat dilakukannya merger tersebut. Dan dari 4 bank tersebut, 2 diantaranya yaitu Bank Industri dan Dagang Indonesia serta Bank Kemakmuran mulai mengajak Bank Industri Jaya melakukan merger pada tanggal 17 Agustus 1971 dan diberi nama Bank Panin. Bank Panin terus mengalami kemajuan hingga pada tanggal 21 April 1972 Bank Panin memperoleh izin sebagai bank devisa. Pada tahun 1982, Bank Panin menawarkan saham perdananya dan sekaligus menjadi bank pertama di Indonesia yang mencatatkan sahamnya di bursa. Pada tahun 1998, saat Indonesia mengalami krisis ekonomi, Bank Panin merupakan bank yang mampu bertahan pada saat itu tanpa harus direkapitalisasi oleh pemerintah. Pemegang saham di Bank Panin yaitu yang terbesar adalah PT Panin Finansial Tbk sebesar 42,9%, PT Panin Finansial Tbk sebesar 45,9%, Australia and New Zealand Banking Group Ltd sebesar 37,1%, dan sisanya publik baik domestik maupun internasional sebesar 17%. Baik, saya akan menjelaskan struktur organisasi dalam Bank Panin. Baik, kita bisa lihat di sini ada strukturnya ya. Di sini pangkat tertinggi yaitu Board of Commissioner. Di bawahnya ada Remuneration and Nomination Committee. Di bawahnya lagi ada Audit Committee, lalu ada Risk Monitoring Committee, lalu di bawahnya lagi ada Presiden Director. Di bawahnya lagi ada Executive Committee, lalu di bawahnya ada 2 bagian yaitu Internal Audit dan IT Committee. Lalu ada 2 bagian lagi di bawahnya yaitu Business and Corporation Legal dan Corporate Secretary. Lalu di bawahnya ada 2 Deputy Presiden Director 1 dan Deputy Presiden Director 2. Di dalam Deputy Presiden Director 1 yaitu terbagi 2, yaitu ada Operation and IT Director dan Treasury Director. Di bawah bagian Operation and IT Director yaitu ada 4, ada Branch Network and Operation, lalu ada Information Technology dan Information Operation dan Internal Control. Lalu di bagian Treasury Director yaitu ada Capital Market, Currency Trading and Commercial, lalu ada Liquidity. Nah, di bagian sini ada HR and Brand Development Director, yaitu ada memiliki bagian ada 6, yaitu ada Human Resource and BA, lalu Human Resource Strategy, lalu ada Performance Management, lalu Branch Development, Regional dan Branches. Lalu di sebelahnya yaitu ada Compliance and Risk Management Director. Di bawahnya terbagi 2 yaitu ada Compliance dan Risk Management. Lalu di sebelah sini ada Finance Director, yaitu terbagi 2 juga, yaitu ada Group Head of Finance dan Credit Administration. Lalu ada bagian Deputy President Director 2, yaitu terbagi ada 4. Yang pertama yaitu ada Retail Banking Director. Di bagiannya itu ada Liabilities dan Consumer Lending, dan ada e-banking, lalu ada Transaction Banking. Di Commercial Banking Director yaitu ada Commercial Banking dan SMB.
Dan Corporate Banking Director ada 2, yaitu Group Head of Corporate Banking, Credit Restructuring and Recovery. Lalu di sebelah sini ada National Sales Management, Credit Card and Personal Loan, dan Institutional Banking and BUMN. Produk dan layanan di Bank Panin. Yang pertama ada individu dan perusahaan. Kita bahas yang pertama, individu. Di individu itu ada tabungan, pinjaman, dan layanan elektronik. Produk pada tabungan yaitu ada tabungan Panin, tabungan junior Panin, tabungan bisnis Panin, tabungan kredit Panin, dan tabunganku. Ada Panidiola, Giro Panin, dan juga deposito Panin. Produk pada pinjaman yaitu ada KPM Panin, KPR Panin, KSG Panin, Kredit Expert Panin, dan kartu kredit. Produk pada layanan elektronik yaitu ada ATM Panin, Call Panin, Mobil Panin, Internet Panin, Fitur Panin or Access, dan e-banking info. Yang kedua yaitu perusahaan. Produknya itu ada simpanan dan pinjaman. Yang pertama simpanan, yaitu ada tabungan dan bisnis Panin, Giro Panin, dan deposito Panin. Sedangkan pinjaman yaitu ada Smart Panin, Credit Cooperation Panin, dan Kredit Sindikasi Panin. Selanjutnya itu ada layanan yang di perusahaan itu ada layanan keuangan, layanan internasional, dan layanan elektronik. Yang layanan keuangan itu ada pertukaran mata uang, transaksi forward. Yang layanan internasional itu ada export LC, import LC, bank draft, dan SKBDR. Sedangkan yang layanan elektronik itu ada Callpoint, Snap Point, Fitur Find on Access, dan e-banking info. Saya akan menjelaskan perkembangan Bank Panin saat ini. Saat ini, Bank Panin menduduki peringkat ke-7 sebagai bank terbesar di Indonesia. Bank Panin memiliki jaringan kantor yang merata di seluruh Indonesia, serta 1 perwakilan kantor di Singapura. Pelayanan Bank Panin juga didukung dengan perbankan digital, mobile banking, internet banking, bisnet Panin, serta lebih dari 960 ATM. Hingga per 31 Desember 2018, Bank Panin memiliki total aset senilai 207,31 triliun. Pada tahun ini, penyaluran kredit juga tumbuh menjadi 7,93%. Pada tahun ini, penyaluran kredit juga tumbuh 7,93%, menjadi 151,57 triliun. Sementara simpanan nasabah mencapai 137,69 triliun. Dalam perkembangannya hingga saat ini, Bank Panin juga terus meningkatkan penerapan proses tata kelola perusahaan yang baik dan secara efektif memanfaatkan teknologi informasi untuk menjawab tuntutan pertumbuhan bisnis dan perkembangan zaman. Baiklah, dari beberapa penjelasan yang tadi dapat disimpulkan bahwa Bank Panin termasuk dalam jenis bank swasta karena saham terbesarnya dimiliki oleh pihak swasta, yakni PT Bank Pan Indonesia Tbk. Kemudian, Bank Panin juga berstatus sebagai bank devisa, yang artinya Bank Panin dapat melakukan berbagai transaksi yang berkaitan dengan valuta asing, mulai dari pertukaran antar valuta asing maupun transaksi internasional lainnya.